Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bersama Cross Harvest Church. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, segenap hati kita, segenap hidup kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, apapun keadaan kami saat ini, yang kami tahu Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu dan kematian-Mu di kayu salib. Dan juga kebangkitan-Mu atas dosa dan maut. Membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami kepadamu Bapa. Biarlah kiranya hati-Mu boleh disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai bagi Sang Raja. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Ya berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Siapa dia? Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Bersorak-sorai bagi Tuhan dan katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Cepat saja katakan, Tuhan yang memberi. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Hey, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sebab hanya di dalam Dia, di dalam Kristus, sungguh kemuliaan dan kemenangannya membuat kita terpesona. Dialah sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidup kita. Kami nyatakan Tuhan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. In Christ alone. Yeah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of strength. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my
source of hope. In Christ alone. In Christ alone. Haleluya. Sama-sama katakan. In Christ alone. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang istimewa ini. Kita masih dalam suasana Paskah saudara, bahwa Yesus sudah dia bangkit dari antara orang mati. Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini tentang tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana dia menyatakan dirinya kepada kita. Dan apa yang merupakan satu ciri khas dari tubuh Kristus ini. Sedemikian rupa, dan kenapa kita perlu membahas tentang hal ini, saudara, sebab kita semua di dalam kitab suci dikatakan bahwa satu hari kita akan dirubah menjadi seperti Dia dalam satu kemuliaan yang besar. Dan ini berarti kita akan mengenakan tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama buka hati kita, sebelumnya kita akan berdoa. Roh Kudus, mari berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Berbuatlah sesuatu di dalam hidup kami, berbicaralah ke dalam roh kami. Jamah hidup kami sedemikian sehingga kami tidak lagi mencintai dunia ini dengan segala nafsu dan keinginannya. Tetapi kami tertarik untuk memandang kepada Yesus, percaya kepada Yesus yang bukan menjadi basa-basi, tetapi menjadi sebuah jaminan yang pasti, yang gilang gemilang. Hidup kami akan dirubah menjadi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam kemuliaan yang makin lama, kami boleh mengagumi, kami boleh menyaksikan kasih Kristus yang begitu besar, sehingga menebus kami, menjadikan kami seperti dirinya sendiri, seperti Yesus Kristus anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jamah hati kami masing-masing. Kami mengundang Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kemuliaan. Turunlah di tengah-tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah atas kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan. Hidupkanlah firman-Mu dan ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau yang berkhotbah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami tengking kau iblis, pergi dalam nama Yesus Kristus. Dan kau tidak punya hak atas anak-anak Tuhan. Di dalam kami mendengar firman Tuhan, kau tidak boleh mengganggunya. Dalam nama Yesus, kemenangan Yesus sudah menjadi jaminan kami. Kami dilepaskan di dalam kuasa nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan membaca bersama-sama dengan saudara, boleh membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai dengan 48. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?"
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara, baru saja ada orang yang sakit kepala, Tuhan sembuhkan dengan suatu mujizat yang luar biasa. Sudah hilang sakit kepalamu, kau coba goyangkan kepalamu, sudah tidak sakit lagi. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Ayat 45. Lalu ia, Yesus, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, kalau kita melihat semua kitab Perjanjian Baru itu fokusnya itu kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru menyorot peristiwa Yesus Kristus itu sangat luar biasa, khususnya di dalam kitab suci Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes tentang peristiwa kebangkitan Yesus, penyaliban Yesus dan kemudian penguburan dan kebangkitan Yesus. Karena fokus daripada karya Yesus itu adalah menuju kepada salib dan kemudian dilanjutkan dengan kebangkitan. Dan ini sesuatu yang menggemparkan seluruh dunia pada saat itu. Dan sampai saat ini pun seharusnya ini menjadi satu berita yang menggemparkan hati kita. Menggemparkan seluruh dunia karena mengenal Tuhan itu menjadi manusia. Dia menjadi penolong, menjadi juru selamat bagi kita, mengorbankan nyawanya bagi kita. Lalu kemudian dia mati, dikubur, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Menyatakan kemuliaan Allah di dalam kemenangan yang absolut atas musuh-musuh kerajaan Allah. Nah saudara, orang-orang yang melihat Yesus bangkit itu pada mulanya banyak sekali dari mereka yang tidak percaya. Mereka bahkan menganggap itu sesuatu yang mustahil, saudara. Dan mereka ini heran karena Yesus sudah dikuburkan di dalam kondisi yang sangat mengenaskan sebab dia mati disiksa di atas kayu salib. Suatu penderitaan sampai darahnya itu habis. Saudara, bukan sesuatu yang kecil tetapi sesuatu yang luar biasa penderitaan salib itu, saudara. Dan karena dia dicambuk dengan cambuk yang berupa flagelus yang di ujung-ujungnya itu ada paku-pakunya, saudara, sehingga kulit-kulitnya tercapik sedemikian rupa membuat Yesus itu cepat sekali kehabisan darahnya. Tidak sampai sehari dia sudah mati di atas kayu salib, saudara. Dan sesuatu yang luar biasa adalah berita tentang kebangkitan Yesus itu menggemparkan para muridnya dan mereka semua memikirkan ini pasti ada yang mencuri. Tetapi kemudian dalam sekejap pikiran mereka itu berubah sebab mereka menyaksikan Yesus Kristus yang menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, saudara, kenapa kita perlu mempelajari tentang tubuh Yesus Kristus yang sudah bangkit ini? Karena kita satu hari nanti akan dirubah menjadi seperti dia di dalam kemuliaan yang begitu luar biasa. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan, perhatikan di sini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka dikatakan di sini kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan kalimat ini menjadi sesuatu
pengharapan besar kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita diubah nanti, satu hari nanti, orang yang percaya sungguh-sungguh menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi setiap orang percaya yang bertahan dalam imannya sampai dia dinyatakan menang oleh Tuhan, oleh Allah kita, di dalam ketetapan dia memperhatikan umat manusia. Kalau sampai satu hari kita dibilang sama Tuhan, kamu hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara yang kecil, aku memberikan kepada kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kemuliaanku. Nah saudara, maka di situ saudara akan menjadi seseorang yang dirubah oleh Tuhan sendiri. Di sini katakan menjadi serupa dengan gambarnya Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nah saudara, tubuh dari Yesus Kristus yang disebut sebagai tubuh kemuliaan itu seperti apa saudara? Nah ini yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Yang pertama kita melihat di dalam kitab suci bahwa murid-murid itu saat dia melihat Yesus mungkin pertama-tama mereka takut ya, seperti yang ada di dalam kitab Lukas, dan menyangka hantu sebab begitu mengejutkan tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Jadi ini adalah tubuh yang bisa menghilang, bisa muncul kelihatan secara nampak mata saudara, dan tubuhnya Yesus itu masih mempunyai semua tanda-tanda daripada penderitaannya. Khususnya di tangan, di kaki, dan di lambungnya, saudara. Coba kita lihat kitab Lukas pasal yang ke-24 tadi, saudara, kita akan melihat ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah ini saudara, jadi ini adalah tubuh manusia Yesus Kristus saudara. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dijelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, tanpa dia tidak ada sesuatu yang dapat jadi dari semua yang dijadikan itu. Terus dikatakan apa? Di ayat-ayat selanjutnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, artinya firman menjadi daging. Itu adalah tubuh manusia yang sejati. Bahasa Yunani itu sark, daging ya. Seperti kita punya daging. Tetapi saudara, Yesus itu menjadi manusia yang tidak berdosa. Tetapi dia memiliki kelemahan-kelemahan daging. Seperti kita bisa lapar, ya, bisa capek kalau saudara jalan jauh. Bisa ngantuk, bisa menguap. Ya. Tapi tubuh Yesus adalah tubuh manusia yang lemah seperti kita saudara. Namun demikian dalam proses ketaatan Yesus untuk menggantikan ketaatan yang kita gagal saudara. Sebab di dalam kitab suci itu dikatakan dalam perjanjian lama, kamu harus melakukan Taurat, maka kamu hidup. Jadi ini sebuah prestasi yang harus dicapai, tetapi manusia gagal. Nah, ketaatan dari Yesus itu adalah ketaatan menggantikan ketidaktaatan kita. Dan kemudian Yesus itu juga dalam posisi menggantikan kita, dia menderita sengsara dan mati di atas kayu salib. Hukuman-hukuman kita ditanggung oleh Yesus. Maka di dalam segala peristiwa ketaatannya setahap demi setahap mengikuti Taurat Tuhan menggantikan kita. Yesus kemudian meraih kemenangan. Di dalam kemenangan itu dia dibangkitkan oleh Allah Bapa setelah dia mati disalibkan. Itu sebabnya maka
tubuh Yesus Kristus di dalam posisi dia sudah bangkit, sudah menang. Dia diperkenan oleh Allah Bapa. Dia sudah mencapai hidup yang kekal sebagai anak manusia, saudara. Yesus mencapai tubuh yang berbeda di dalam fase yang tingkatnya berkualitas beda dengan yang sebelumnya. Jadi ini ada satu beda kualitatif antara tubuh Yesus yang sebelumnya dengan tubuh kemuliaan yang Yesus miliki sesudah dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Sebab dia sudah menang. Nah saudara, peristiwa kemenangan ini sangat penting sekali saudara. Bukan sesuatu yang gratis yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus, tubuh kemuliaan itu, tetapi yang diraih dengan ketaatan yang setia sampai mati. Saya bacakan di dalam kitab Injil, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus ditinggikan, dimuliakan karena dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai matinya di atas kayu salib. Dia menerima murka Allah, kutuk dari hukum Taurat ditimpakan seluruhnya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia diberikan peninggian dengan cara apa? Tubuhnya yang lemah itu, manusia yang lemah itu diganti dengan tubuh kemuliaan yang luar biasa. Tubuh peninggian, tubuh kemuliaan. Nah saudara, di dalam tubuh kemuliaan itu diberikan nama di atas segala nama. Melekat di dalam tubuh kemuliaan itu kuasa dari nama Yesus yang sudah mengalahkan semua musuh. Nama di atas segala nama. Dikatakan ayat 10, saya baca Filipi pasal 2. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini sangat jelas sekali bahwa kemenangan Yesus Kristus itu diraih di dalam ketaatan yang absolut kepada Bapa di surga. Dan dia taat untuk menanggung hukuman-hukuman kita. Jadi ada dua aspek saudara. Pertama, ketaatan yang aktif, dia melakukan seluruh Taurat menggantikan kita. Yang kedua, ketaatan yang pasif di mana Yesus itu harus menanggung Taurat yang menghukum orang berdosa karena kita gagal saudara dalam mentaati Taurat. Maka Yesus menanggung semua dosa dan hukuman dosa kita. Lalu kemudian Bapa menyaksikan itu semua di dalam kuasa Roh Kudus. Yesus melakukan semuanya itu. Dan kemudian Bapa menyatakan, aku berkenan kepada anakku. Setelah Yesus itu menanggung segala siksa neraka, maka kemudian Bapa meninggikan Yesus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, memberikan tubuh kemuliaan kepada tubuh manusia Yesus Kristus. Nah, tubuh manusia ini saudara tidak lagi menderita sakit saudara. Tidak lagi mengalami penderitaan fisik seperti kita pada saat ini. Kalau saudara kesandung, saudara sakit. Ya. Kalau saudara memakai pakaian yang tidak enak, saudara merasa gelisah. Karena badan saudara tidak enak, kepanasan saudara. Pada waktu Yesus mengenakan tubuh kemuliaan, saudara kita lihat ada sisa-sisa luka-luka di tangannya. Ya. Ada yang bilang lukanya berlubang di sini, ada yang bilang di sini, saudara. Kalau menurut saya itu adalah di daerah sini, saudara. Bukan karena saya sudah melihat, tetapi karena saya percaya bahwa penggantungan di atas kayu salib kalau di sini itu tidak terlalu kuat, tetapi yang di sini bisa menggantung seluruh tubuh. Ya, kalau di sini itu robeknya terlalu besar. Nah, saudara, Yesus menderita sengsara di atas kayu salib, tubuhnya itu masih ditunjukkan luka bekas paku di tangannya dan kemudian di kakinya. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Di situ dijelaskan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus
dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena ketika mereka melihat Tuhan. Jadi di lambung ada bekas luka. Nah saudara, luka ini adalah luka yang terbuka dan masih segar. Tetapi Yesus tidak menderita kesakitan. Ini sesuatu yang terjadi adalah satu transformasi yang luar biasa di dalam tubuh Yesus. Sebab Bapa di surga sedang memuliakan manusia Yesus Kristus. Nah saudara, kemenangan ini sedemikian luar biasa sehingga terpancar cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Yang kadang-kadang saudara dia sembunyikan supaya orang itu tidak menjadi silau dan tidak berdaya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam penampakan dari Tuhan Yesus saudara. Tapi garis bawahi lebih dulu. Pertama, satu kenyataan. Bahwa tubuh kemuliaan Yesus Kristus adalah tubuh yang diberikan sebagai peninggian oleh Allah Bapa. Karena Yesus sudah berhasil di dalam melakukan ketaatan terhadap Taurat menggantikan kita. Dan kemudian menggantikan kematian kita di dalam neraka. Saudara, itu sebabnya maka Bapa mengaruniakan hidup yang kekal ke dalam tubuh jasmani Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, garis bawahi kemenangan Yesus ini. Betul-betul ini kemenangan yang kita harus yakini. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, misalnya di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 dan 18, dikatakan ketika aku, ini Yohanes Yohanes Rasul, ayat 17, ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Jadi ini dia ketakutan melihat Yesus karena apa saudara? Dikatakan di dalam kitab suci ayat yang ke-13, ayat 13, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Perhatikan ini. Penampakan dari manusia Yesus Kristus sudah berbeda sama sekali. Ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, perhatikan, ini adalah kemenangan Yesus. Sesuatu bukan yang diberi cuma-cuma, tetapi Yesus itu meraihnya, memenangkannya. Dia mengatakan, lihatlah aku hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia mempunyai kuasa atas maut. Dia mempunyai kuasa atas kerajaan maut, Hades, iblis, kuncinya itu di tangan Yesus. Maka kemenangan kita ada terletak dalam Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, satu hari nanti menurut kitab Korintus tadi, kita akan dirubah menjadi seperti Yesus ini, saudara. Tubuh kemuliaan. Maka jangan lepaskan keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan jangan kita tersilaukan oleh dunia ini. Sebab semua kemuliaan dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan Yesus Kristus tidak ada artinya sama sekali, saudara. Yesus Kristus itu luar biasa dahsyat kemuliaannya. Coba perhatikan, ini penglihatan daripada Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus. Jubahnya sampai ke kaki dan berkilau luar biasa. Kepalanya, rambutnya putih bagaikan putih bulu yang putih metah.
Saudara lihat itu. Yesus digambarkan sedemikian hidup. Dan Yohanes, seorang rasul, waktu dia berhadapan dengan Yesus biasa-biasa sebelumnya, dia suka nyender di dadanya Yesus. Tapi pada saat menyaksikan Yesus yang mulia, dia tidak tahan. Dia melihat Yesus, dikatakan ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Jadi kok bisa sedemikian rupa? Padahal melihat Yesus yang mulia, kok bisa sampai seperti orang yang mati, tidak punya kekuatan, tidak berdaya, tersungkur. Kenapa? Sebab demikian dahsyatnya kemuliaan Tuhan Yesus yang ditampakkan kepada Yohanes, badan jasmani kita itu tidak kuat. Saudara, perhatikan ini sesuatu kenyataan yang terjadi dalam kitab suci. Ada kalanya dalam hidup orang-orang percaya, Tuhan itu menyatakan kemuliaannya yang luar biasa sehingga manusia itu tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Nah, tubuh yang punya kelemahan itu tidak mampu menampung, menyaksikan kemuliaan Tuhan yang besar. Tubuh kita itu begitu tidak berdaya. Akhirnya seperti orang mati. Tetapi kemudian Yesus meletakkan tangan kanannya ke atas, di atasnya Yohanes, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun dialah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lalu Yohanes segera bangkit, menjadi kuat segera tubuhnya. Dan saudara-saudara, itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena kemuliaan yang begitu besar yang ditampakkan sehingga orang rebah. Ya, ini bukan rebah-rebahan, sukanya hati orang mau rebah jadi dia rebah. Tetapi karena tidak tahan, betul-betul tidak tahan. Seperti orang mati, lepok jatuh begitu. Kadang-kadang di dalam pelayanan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Tetapi saya sebagai pendeta Protestan, dulu pernah mengalami sebuah trauma, saudara. Ada orang yang saya tumpang tangan, dia mencelat, ya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai itu terjadi lagi dalam hidup saya. Dia mencelat dan terbanting kepalanya jatuh dulu di tanah. Dan betul-betul sesuatu yang mengejutkan karena orang mengatakan orang itu sudah mati, saudara. Saya bilang saya tidak membunuh orang itu. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kenapa engkau lakukan ini kepada saya? Saya badannya tidak kuat, sedang sakit pada saat itu, saya lemes sekali. Dan kemudian saya bilang sama orang itu, mana orangnya? Saya di hadapan orang itu, saya buka matanya, badannya membujur kaku begitu, saudara. Matanya saya buka, itu hitam-hitamnya di tengah. Ya. Tapi yang heran, penglihatan saya walaupun hitamnya di tengah, secara mental saya melihatnya hitamnya di atas. Saya bilang dalam hati saya ini tidak wajar. Tidak boleh seperti ini. Lalu orang-orang yang sudah bilang ini sudah tidak ada pulsanya Pak. Udah mati orangnya. Saya bilang sama orang itu yang sudah dikatakan sudah mati. Dalam nama Yesus bangkit, duduk. Saya bilang gitu. Dalam nama Yesus bangun, duduk. Itu lebih tepat ya. Bangun, duduk. Orang itu langsung tiba-tiba bangun terus duduk. Terus lihat kiri kanan, terus dia begini. Semua pada lihat, saudara. Dalam hati saya bilang, wah puji Tuhan, kau dahsyat Tuhan. Tapi saya takut sekali sama hal seperti ini. Penyataan kuasamu begitu luar biasa. Saya takut sekali. Maka pada saat itu saya bikin perjanjian sama Tuhan. Saya tidak mau jadi seperti itu lagi. Nah saudara, saya juga sebagai pendeta Protestan, kadang-kadang saya bingung dengan manifestasi orang yang rebah. Ya, kok bisa orang rebah? Wah ini apa ini, fenomena apa ini? Sedangkan di dalam tradisi Protestan, dianggapnya itu sebagai sesuatu yang salah. Bagaimana menilainya, saudara? Saya mau mengatakan kebenaran, bahwa sesungguhnya kalau kita meneliti kitab suci, tubuh kita itu tidak bisa menampung kemuliaan yang begitu besar. Di dalam
peristiwa pentahbisan bait suci oleh Salomo, saudara, waktu Allah menyatakan kemuliaannya, maka imam-imam itu yang di dalam bait suci semuanya rebah dan tidak ada yang bisa melakukan aktivitas sama sekali. Nah, rebahnya itu bukan tersungkur ke depan menyembah, bukan, tetapi jatuh dalam posisi yang betul-betul tidak ada bentuknya, tidak karu-karuan. Seperti orang mati, memang seperti itu, saudara. Jadi, pikiran saya, saudara, bagaimana saya memahami seperti ini? Nah, saya tanya sama Tuhan, saya bergumul di dalam iman saya, bagaimana? Nah, sementara masih banyak orang Protestan yang belum bisa menerima, maka saya mau garis bawahi satu kenyataan. Saudara yang belum bisa menerima, jangan lalu menghakimi bahwa itu semua dari iblis. Belum tentu, saudara. Karena apa? Memang tubuh jasmani itu punya keterbatasan dalam menampung kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak bisa, sehingga rebah terjadi. Namun, Alkitab juga menggarisbawahi satu kenyataan, saudara. Bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Apa yang dimaksud di sini? Kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Yesus bilang, jangan kamu heran. Kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak bisa dikatakan, oh dia ada di situ, oh dia ada di sana, oh dia ada di mana. Karena kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dia ada di dalam hati kita. Dia bekerja menyatakan kemuliaan Allah diterima oleh hati yang percaya. Nah, bagaimana saudara memahami dua titik kebenaran yang seperti berkonflik ini, saudara? Kok kalau kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah berarti tidak perlu rebah-rebah. Betul memang, saudara. Tetapi saudara, suka-sukanya Tuhan, kedaulatan Tuhan sesuka-sukanya, saudara. Secara umum tanpa tanda-tanda lahiriah. Tetapi ada waktunya Tuhan itu menyatakan dirinya secara lahiriah, saudara. Kadang-kadang Tuhan menyatakan kemuliaan sehingga manusia tidak mampu, tidak sanggup menampung kemuliaan Tuhan. Sehingga manusia rebah. Di daerah Jawa Tengah, satu kali ada orang-orang yang ngobrol sama saya bilang begini. Wow, Pak Yohanes, mujizat kesembuhan bisa saja terjadi ya, luar biasa ya. Dan saya bersyukur, kata mereka. Karena tidak ada yang rebah-rebah. Oh ya, saya masih bingung saudara soal rebah itu, fenomena rebah waktu itu. Lalu ibunya ini bilang begini sama saya. Pak, tolong saya didoakan ya. Saya minta Bapak tumpang tangan. Nah, waktu saya tumpang tangan, yang heran itu apa saudara? Dia yang ngomong begitu tiba-tiba rebah. Dan dia pingsan di situ. Saya sampai heran, loh kok pingsan? Anaknya yang perempuan lari, mama. Lalu kemudian digendongnya mama itu. Dia digini-giniin, mamanya bangun ya, tapi pelan-pelan, susah sekali sadarnya. Nah, akhirnya bangun. Terus orang-orang pada melihat itu semua. Lalu kemudian dari penduduk itu ada orang-orang yang datang dari kampung-kampung keluar. Mereka melihat kesembuhan yang tadi lalu bilang sama saya, Pak, boleh enggak kami juga minta disembuhkan? Oh silakan. Tuhan itu terbuka tangannya kepada siapapun. Saya tumpang tangan di satu orang, tiba-tiba dia pluk jatuh. Temannya megangin dia, ikut jatuh juga, pingsan dua-duanya, saudara. Tapi bangun dari pingsan, semua penyakitnya hilang. Saudara, sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada saya pada saat itu, bahwa soal fenomena rebah itu ada hal yang tidak dipahami. Lalu diceritakan mengenai penglihatan tentang kemuliaan Tuhan oleh mereka yang rebah-rebah itu, saudara. Saya mau katakan satu hal, saudara. Tubuh kita itu semakin peka kepada Roh Kudus, itu makin baik. Ya, dari Roh Allah bekerja dalam roh kita, itu aliran kuasa Allah di dalam tubuh kita makin kita rasakan. Jadi makin menjadi pengalaman yang bersifat personal secara fisikal, saudara, itu sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat baik. Karena berarti di dalam dunia fisikal itu kita juga sudah bisa merasakan tentang kekuatan supernatural Tuhan. Namun saudara,
ada kalanya, saya mau katakan, ini penting sekali supaya tidak salah mengerti. Tuhan pun juga menguatkan tubuh jasmani kita sehingga kapasitasnya dibesarkan. Apa yang terjadi dalam pembesaran kapasitas itu, orang itu bisa tahan dalam hadirat Tuhan. Ya, orang lain tidak tahan, tapi engkau menjadi tahan. Nah, ada orang yang ditumangi tangan, dia tidak pernah ada efek apa-apa. Tidak ada rebah sama sekali, dia tidak rasa apa-apa. Apa yang terjadi, saudara? Bisa jadi memang, bisa jadi, berarti mungkin terjadi. Memang dia spiritnya sama tubuhnya, kuat tubuhnya, spiritnya masih lemah. Sehingga dia dijamah Tuhan pun tubuhnya tidak rasa apa-apa. Dia betul-betul seseorang yang bebal secara spirit dan secara fisik. Sehingga tidak ada apa-apa yang terjadi, saudara. Namun apakah pekerjaan Tuhan masih bisa bekerja? Masih, saudara. Kedaulatan Tuhan saja. Orang kalau misalnya secara fisik dengan secara spirit lebih kuat fisiknya, saudara. Jadi hidupnya ini lebih dikuasai oleh fisik daripada oleh spirit, saudara. Waktu dia ditumpangi tangan atau dia mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, itu yang terjadi apa? Dia tidak rasa fisikal apa-apa sama sekali. Itu sebagian terbesar umat manusia seperti ini, saudara. Nah, tapi bisa juga terjadi, ya, orang itu spiritnya sudah demikian dijamah sama Tuhan, dan fisiknya pun dibesarkan kapasitasnya untuk menampung kebesaran kemuliaan Tuhan, sehingga dia bisa tahan. Perhatikan, waktu Yohanes dijamah sama Tuhan, fisiknya menjadi kuat, menjadi tahan. Kenapa? Sebab sudah diberi kekuatan. Kalau dia tidak diberi kekuatan, seperti orang mati, saudara, tidak berdaya. Kalau hamba Tuhan tertentu, saudara, diberi urapan kuasa Tuhan, dia tumbang tangan orang lain yang rebah. Dia sendiri tidak rebah, saudara. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekuatan sama Tuhan di sini. Nah, ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Maka jangan berpikir bahwa kalau hebat itu seperti apa, tumbang tangan selalu rebah. Tidak, saudara. Sebab apa? Kerajaan Allah datang kadang-kadang seringkali tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan jelas sekali itu artinya ada juga kekuatan yang Tuhan bisa berikan ke dalam fisik seseorang sehingga kuasa Allah itu begitu dahsyat. Maka biar itu semua diserahkan kepada Tuhan saja. Jangan sampai kita menghakimi terlalu berlebihan sampai kita katakan yang punya tanda-tanda fisik itu semuanya dari iblis. Bagi saya itu kebablasan. Nah, saudara, tetapi kita tidak bisa memutlakkan semua manifestasi-manifestasi itu harus ada tanda fisik sebagai tanda itu dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Tidak juga. Kedahsyatan hadirat Allah itu, saudara. Bagi Musa, Musa bisa bertahan. Dia tidak rebah. Bagi Yosua dia tidak rebah, dia bisa bertahan. Karena apa? Memang kuasa Tuhan diberikan kepada Musa, diberikan kepada Yosua. Lebih daripada orang-orang lain dan fisiknya pun dibesarkan kapasitasnya itu, saudara. Maka kita jangan berdebat soal yang fisikal seperti ini, saudara. Lebih baik kita melihat buah-buah manifestasi pekerjaan Tuhan itu dalam diri kita. Tapi yang penting, saudara, di dalam kita melihat pekerjaan dari Bapa di surga meninggikan Yesus. Di dalam fisik kemuliaan Yesus, tubuh manusia Yesus itu terpancar kemuliaan yang besar sekali. Kalau saudara tahu itu sebetulnya adalah kemuliaan manusia Yesus yang sudah menang atas semua musuh Allah. Kemuliaan manusia Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sanggup memancarkan kemuliaan Allah sebagai gambar Allah. Saya garis bawahi di sini. Jadi kemuliaan manusia Yesus Kristus adalah kemuliaan gambar Allah yang sempurna. Gambar Allah. Dia adalah bukan manusianya itu adalah bukan Allah. Keilahian Yesus itu bukan manusia, kemanusiaannya bukan Allah. Kemanusiaan Yesus adalah gambar Allah. Ya. Dia memantulkan kemuliaan Allah dalam kapasitas yang sempurna. Tubuhnya ini, saudara, adalah seperti kaca reflektor yang sempurna. Kemuliaan Allah bersinar dalam diri Yesus
dan dia pancarkan kemuliaan itu kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga ada hadirat Allah yang selalu dibawa oleh tubuh kemuliaan. Ada kemuliaan kuasa Allah yang kudus di dalam tubuh kemuliaan. Nah, kadang-kadang Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasul tidak dalam cahaya kemuliaan seperti itu. Ya, seperti yang tadi tubuhnya bisa dilihat. Nah, ini sesuka-sukanya pribadi Yesus, saudara. Tapi kita nanti akan masuk dalam kemuliaan yang semakin lama semakin besar. Tahap kemuliaan makin lama makin besar. Paulus pada saat dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, pada waktu Paulus itu dalam perjalanan ke Damsyik, itu cahaya kemuliaan Yesus yang menampakkan diri kepada Paulus, itu lebih terang dari cahaya matahari. Sehingga membutakan mata Saulus yang melihat itu. Orang-orang di sekitarnya juga melihat cahaya itu, tetapi mereka semua menutupi dengan tangannya. Atau tidak melihat cahaya itu. Saulus yang berhadapan dengan Yesus dan berbicara dengan Yesus. Yesus itu memanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Saulus harus memandang kepada Yesus. Dan dalam penglihatan matanya yang kelihatan ini, saudara, jadi buta. Saudara bayangkan ya. Kalau saudara lihat matahari, engkau tidak akan tahan. Ini lebih terang dari matahari, engkau pasti buta. Maka penampakan Tuhan Yesus yang dahsyat menjumpai Saulus, menghasilkan buta mata. Saudara bayangkan, di zaman Tuhan mestinya kan malah normal semuanya, yang sakit kepala hilang sakit kepalanya. Ya ini kok malah buta. Saudara harus tahu, di dalam zaman Tuhan tidak selalu berlaku hukum natural pikiran kita. Makin dijamah Roh Kudus pikiran makin terang. Makin dijamah Roh Kudus emosi makin stabil. Enggak, saudara, tidak seperti itu. Suka-sukanya Tuhan. Kalau dia menyatakan kuasanya, maka orang itu menjadi tidak berdaya. Tapi kalau dia menyatakan anugerah, orang itu menjadi segar. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, Lukas pasal yang ke-24 itu, saudara, kalau saudara membaca pertemuan Yesus dengan dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus, orang itu hatinya berkobar-kobar. Saya baca ayat 31 dan 32. Lukas 24. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah saudara, ini gambaran yang penting sekali. Ada sesuatu yang dibukakan dalam pikiran mereka, murid-murid. Pada saat melihat Yesus sedang menunjukkan kasih karunia anugerahnya kepada murid-muridnya. Tapi hal yang indah sekali saudara. Bagaimana kita bisa memiliki tubuh kemuliaan itu? Itu adalah satu janji Tuhan yang akan datang, yang akan kita terima. Orang-orang yang mati dalam Tuhan Yesus saat ini dikumpulkan di dalam sebuah tempat yang indah, yaitu Firdaus. Saudara, Firdaus yang lama, Firdaus yang di Taman Eden yang dulu sudah diambil kemuliaannya, diangkat ke surga sebab dunia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kemuliaan yang di atas itu, di mana orang mati dikumpulkan di Taman Firdaus itu, saudara. Pada hari di mana Yesus itu akan datang mengumpulkan orang-orang pilihannya, dia akan menaikkan orang-orang pilihannya dari kuburan. Dia angkat ke surga dengan tubuh kemuliaan itu. Saudara, pada waktu nanti Yesus turun kembali ke bumi bersama dengan umat pilihannya, maka akan ada transformasi besar di dunia ini, saudara. Transformasi yang luar biasa besar, di mana kerajaan Allah itu akan turun di bumi ini. Firdaus itu akan turun di bumi ini, saudara. Kemuliaan itu akan turun ke bumi ini. Maka satu hal yang saya mau garis bawahi sekali lagi. Tubuh kemuliaan Yesus itu adalah tubuh di mana
surga sudah datang di dalam diri Yesus Kristus. Tubuh Yesus itu memancarkan pengangkatan kemuliaan Yesus. Bahwa Yesus itu ditinggikan, dibesarkan di hadapan Allah Bapa. Saudara beriman tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Sampai engkau menerima mahkota kemuliaan itu. Sampai engkau menerima tubuh kemuliaan itu. Saudara tidak akan lagi mengalami sakit penyakit. Saudara kalau hidup ini menderita di dalam Yesus Kristus, bertahan. Terus bertekun dalam iman. Supaya engkau satu hari nanti menerima kemuliaan Tuhan Yesus ini. Satu saja yang saya mau katakan, tetap percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menang itu. Engkau akan juga memiliki tubuh kemuliaan itu. Haleluya. Mari kita berdoa, mari kita nyanyikan dalam doa kita. Seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Masih dalam sikap berdoa, Roh Kudus, ini anak-anakmu datang kepada Tuhan Yesus. Saudara buka hati kepada Tuhan Yesus. Persembahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Engkau satu hari akan dirubah menjadi seperti Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Terus akan ada sebuah gradasi kemuliaan makin lama makin besar. Dan Yesus itu adalah goal kita. Yesus itu adalah tujuan kita. Anak Allah yang sudah menang, goal kita. Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Saudara akan melihat kita semua akan ditransformasi kalau kita percaya pada Yesus Kristus. Kau akan melihat kemenangan itu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Balik kembali kepada Yesus. Nyatakan iman dalam pertobatan sungguh-sungguh. Minta Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Bapa, kami berikan hati kami kepada Tuhan Yesus. Yesus, Engkau adalah Juru Selamat dan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati dan menang. Tubuh-Mu menunjukkan kasih yang sangat sempurna. Kasih yang tiada taranya.
membawa hadirat Allah yang sempurna, membawa kemenangan kerajaan surga, kunci kerajaan maut dan kunci surga ada di dalam tanganmu, kunci Hades di dalam tanganmu, semua kunci maut dalam tanganmu. Engkau penentu segala-galanya, engkau sudah menang karena engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Kami percaya hidup kami milik Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, hati kami bersihkan dari cinta kepada dunia, supaya kami tidak melekat dengan dunia ini, tetapi kami bersekutu dengan surga yang mulia di dalam Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami bersama-sama dengan ucapan syukur, tapi kami mau berdoa buat teman-teman yang sedang sakit. Mari tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Oleh nama Yesus Kristus, saudara yang percaya, sakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus menurut Matius 8 ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Percaya itu, aminkan itu. Dalam nama Yesus Kristus, iblis yang merampok kesehatan orang-orang percaya, aku tengking kau. Pergi dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Nyah kau iblis. Oleh darah Yesus, anak-anak Tuhan dibebaskan dari iblis. Sudah dilucuti iblis kau dengan segala kuasamu oleh Yesus Kristus. Pergi kau dalam nama Yesus. Sekarang oleh nama Yesus terimalah kesembuhan itu demi nama Yesus. Aktifkan imanmu dan gerakkan tubuhmu dengan percaya dan ucapan syukur. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus dengan hati bersyukur. Saudara sudah disembuhkan. Berterima kasih dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya pertolongan dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, tetap persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, mengangkat kehidupanmu, dan engkau percaya bahwa engkau sedang dibawa untuk menuju kepada kemuliaan seperti Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi.
Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.